Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Status hukum budak dalam Islam. Nama Ali Hofi, NIM 23811300030. Kelas A1, tugas UAS Ilmu Hadis. Dosen pengampu Afif Hussein LCMAG. Pendahuluan, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Bapak Ibu mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, terutama sahabat-sahabat kelas A1 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik tentang status hukum budak dalam Islam. Definisi budak. Dalam konteks Islam, budak merujuk pada seseorang yang secara hukum dianggap sebagai milik sah atau properti dari seorang individu. Status budak ini melibatkan ketergantungan sepenuhnya pada pemiliknya yang memiliki hak kontrol penuh atas kehidupan dan keputusan budak tersebut. Budak dalam Islam diakui sebagai subjek yang memiliki hak-hak tertentu, tetapi mereka tetap berada di bawah kendali dan kepemilikan sah seorang individu atau keluarga. Prinsip-prinsip perlakuan budak dalam Islam. 1. Pembebasan budak sebagai nilai utama. Tindakan pembebasan budak dianggap sebagai perbuatan mulia dan mendapat pahala besar di mata Allah. 2. Pedoman perlakuan adil terhadap budak. 1. Pemilik budak dihimbau untuk memperlakukan mereka dengan keadilan, belas kasih, dan kemanusiaan. 2. Dilarang memperlakukan perlakuan buruk atau merendahkan martabat budak. 3. Hak-hak budak yang diakui dan dilindungi. 1. Hak-hak tersebut melibatkan hak atas makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan yang layak. 2. Budak juga memiliki hak untuk tidak disiksa atau dianiaya. 4. Pembebasan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. 1. Pembebasan budak dianggap sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ampunannya. 2. Memberikan kafarat, penembusan dosa, melalui pembebasan budak adalah tindakan yang sangat dianjurkan. 5. Larangan memaksakan pekerjaan berat. Satu budak diharapkan diberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kesehatan mereka. 6. Kemungkinan pembebasan melalui perjanjian. 1. Perjanjian tersebut dapat melibatkan syarat-syarat tertentu seperti membayar sejumlah uang, melibatkan pemberian pelayanan tertentu. 7. Penghargaan terhadap pembebasan budak. 1. Tindakan pembebasan budak dianggap sebagai tindakan mulia yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dasar-dasar pembebasan budak. 1. Kafarat sebagai salah satu cara pembebasan budak. Dalam konteks pembebasan budak, seorang dapat menggunakan kafarat sebagai sarana untuk membebaskan budak sebagai bentuk kebaikan dan penebusan. 2. Wasiat sebagai jalan pembebasan budak. Wasiat menjadi cara yang sah untuk memberikan hak kebebasan kepada budak dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pihak yang mewarisi harta tersebut. 3. Donasi atau sumbangan sebagai sarana pembebasan. Dalam Islam, memberikan harta untuk kebaikan umum atau pembebasan budak adalah tindakan yang diberkahi dan dianggap sebagai bentuk amal yang mulia. 4. Perbuatan baik lainnya sebagai upaya pembebasan. Pemilik budak dianjurkan untuk melibatkan diri dalam perbuatan baik yang dapat berujung pada pembebasan budak. 5. Berbagai bentuk amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Upaya pembebasan budak merupakan bentuk ibadah dan amal kebajikan yang dapat meningkatkan spiritualitas seseorang. 6. Kemungkinan pembebasan melalui perjanjian. Perjanjian ini dapat mencakup pembayaran sejumlah uang atau pemenuhan tugas tertentu sebagai pembebasannya. Ketentuan-ketentuan yang mengatur perbudakan. 1. Larangan memaksakan pekerjaan berat. Budak diharapkan diberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kesehatan mereka. 2. Hak-hak budak yang diakui. Hak-hak tersebut mencakup hak atas makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan yang layak.
Larangan perlakuan buruk atau penganiayaan. Budak memiliki hak untuk tidak disiksa fisik atau dianiaya secara verbal. 4. Perlakuan adil dan setara. Pemilik budak diharuskan memperlakukan mereka dengan adil, tidak membedakan perlakuan berdasarkan ras atau warna kulit. 5. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan kebebasan beragama. Tidak ada larangan bagi budak untuk mempraktikkan agamanya atau mengakses pengetahuan. 6. Pemberian hak untuk memperoleh kebebasan. Pemilik budak dianjurkan untuk memberikan hak kepada budak untuk memperoleh kebebasan, baik melalui pembebasan langsung atau melalui berbagai bentuk perjanjian. 7. Perlindungan terhadap perkawinan dan kehidupan keluarga. Pemilik budak dianjurkan untuk memberikan hak kepada budak untuk memperoleh kebebasan, baik melalui pembebasan langsung atau melalui berbagai bentuk perjanjian. 7. Perlindungan terhadap perkawinan dan kehidupan keluarga. Budak memiliki hak terhadap perlindungan terhadap perkawinan dan kehidupan keluarga. 8. Hak untuk memberikan kesaksian. Budak diakui memiliki hak untuk memberikan kesaksian dalam berbagai perkara hukum. Persoalan kontemporer. 1. Perbudakan modern. Meskipun perbudakan dihapuskan secara hukum di banyak negara, perbudakan modern masih ada dalam bentuk eksploitasi pekerja, perdagangan manusia, dan bentuk lainnya. Ini menggambarkan kompleksitas dalam menangani persoalan hak asasi manusia di era kontemporer. 2. Hak asasi manusia dan keadilan sosial. 1. Refleksi terhadap status hukum budak menyoroti peran hak asasi manusia sebagai pijakan penting dalam menentang praktek-praktek yang melanggar martabat manusia. 2. Keadilan sosial menjadi sorotan karena upaya untuk memberantas perbudakan harus disertai dengan langkah-langkah untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak individu. 3. Dampak globalisasi. Globalisasi telah membuka peluang baru untuk eksploitasi dan perdagangan manusia. Refleksi pada status hukum budak mencerminkan dampak dan perubahan ekonomi dan pergeseran global dalam dinamika perbudakan modern. 4. Peran pemerintah dan hukum internasional. Pemerintah dan hukum internasional memiliki peran penting dalam melibatkan dunia internasional dalam upaya memberantas perbudakan. Refleksi ini melibatkan penilaian terhadap efektivitas undang-undang dan kebijakan yang ada. 3. Pendidikan dan kesadaran. Refleksi juga mencakup pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap masalah perbudakan. Peningkatan kesadaran dapat memotivasi tindakan kolektif untuk melawan bentuk-bentuk eksploitasi. 6. Keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi internasional. Peningkatan peran masyarakat sipil dan organisasi internasional dalam advokasi dan pemantauan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perbudakan, menjadi bagian integral dari refleksi ini. 7. Pentingnya kerjasama internasional. Karena perbudakan seringkali melibatkan lintas batas, refleksi pada status hukum budak menyoroti kebutuhan kerjasama internasional untuk menghadapi tantangan ini secara efektif. 8. Perlindungan dan rehabilitas korban. Refleksi juga mencakup evaluasi terhadap upaya perlindungan dan rehabilitasi korban perbudakan, sistem pendukung untuk mereka yang berhasil dibebaskan dan direhabilitasi menjadi bagian penting dari respon terhadap perbudakan modern. Haram atau diperbolehkan. Status hukum perbudakan dalam Islam adalah suatu isu yang kompleks dan perlu diperhatikan dengan cermat meskipun Islam secara prinsip mendorong pembebasan budak dan menetapkan pedoman perlakuan adil terhadap mereka. Status perbudakan sendiri tidak secara eksplisit dianggap sebagai haram dalam ajaran Islam. Namun banyak argumen dan nilai-nilai dalam Islam menunjukkan bahwa perbudakan harus diperlakukan dengan hati-hati dan bahwa tujuan akhirnya adalah pembebasan budak. Argumen yang menunjukkan haramnya perbudakan dalam Islam. 1. Nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persamaan di hadapan Allah. Prinsip-prinsip ini menciptakan dasar moral yang menentang pemilik budak untuk memperlakukan mereka dengan tidak manusiawi atau merendahkan martabat mereka. 2. Pembebasan budak sebagai amal kebaikan.
Pembebasan budak diberikan status tinggi dalam Islam sebagai amal kebaikan. Hal ini mencerminkan dorongan untuk mengakhiri atau setidaknya mengurangi sistem perbudakan. 3. Hadis dan sunnah Nabi. Hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap positif terhadap pembebasan budak dan memberikan contoh bahwa Nabi sendiri terlibat dalam tindakan pembebasan budak. Ketentuan perlakuan budak. Ketentuan dalam Islam yang mengatur perlakuan budak mengarah pada perlakuan yang adil dan manusiawi. Larangan terhadap perlakuan buruk, pemaksaan kerja berat, dan hak-hak budak yang diakui mengisyaratkan perlakuan yang setara dan adil. Konsep kafarat dan penebusan dosa. Kafarat penebusan dosa dapat dilakukan melalui pembebasan budak. Ini menunjukkan bahwa pembebasan budak adalah salah satu cara untuk mendapatkan pahala dan menghapus dosa. Argumentasi yang mencoba mempertahankan diperbolehkannya perbudakan. Konteks sejarah. Berbagai argumen mencoba mempertimbangkan konteks sejarah dan masa Nabi Muhammad SAW, di mana perbudakan merupakan bagian yang sangat umum dari masyarakat pada saat itu. Ini seringkali dianggap sebagai tindakan pengurangan secara bertahap terhadap praktik perbudakan. 2. Bentuk perbudakan yang adil. Ada argumen yang menyatakan bahwa jika perbudakan diatur dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, itu dapat tetap diperbolehkan. Ini melibatkan pemenuhan hak-hak budak dan perlakuan yang manusiawi. Perjanjian dan kesepakatan. Beberapa argumen menyebutkan bahwa perbudakan dapat diperbolehkan melalui perjanjian antara budak dan pemilik, di mana budak setuju dengan syarat-syarat tertentu untuk memperoleh kebebasan. Argumentasi haramnya perbudakan dalam Islam. Sejumlah argumen dan dasar-dasar dalam Islam menunjukkan bahwa perbudakan cenderung dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan bahkan dapat dianggap haram, dilarang. Pemahaman ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang mendorong pembebasan budak dan menetapkan prinsip-prinsip perlakuan yang adil terhadap mereka. Berikut adalah beberapa poin yang mendukung pandangan bahwa perbudakan dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pembebasan sebagai perbuatan mulia. Al-Quran menempatkan pembebasan budak sebagai perbuatan yang sangat mulia dan penuh pahala. Contohnya dalam surat Al-Baqarah, pembebasan budak disebut sebagai salah satu bentuk kebajikan dan ketakwaan. Kewajiban pemilik untuk memberikan kebebasan. Dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad SAW menekankan kewajiban pemilik budak untuk memberikan kebebasan kepada mereka. Salah satu contohnya adalah hadis yang menyatakan bahwa membebaskan budak adalah salah satu bentuk zakat, pembayaran amal yang paling utama. Kesimpulan, pembebasan budak sebagai prioritas. Say no to perbudakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.